Halo semuanya, jadi kali ini kita akan coba belajar gimana caranya kita menggunakan yang namanya dependency tagging. Apa itu dependency tagging? Misal begini, saya punya analogi seperti ini. Kalau kita punya 3 repository, ya misalnya transfer service, repository tadi ya, repo. Lalu ada juga yang namanya purchase ya, purchase repo. Lalu juga ada yang namanya payment repo. Yang mana ketiganya ini mengimplementasikan satu interface, yaitu transaction repository ya. Nah, gimana caranya kita supaya menggrouping 3 ini ya. Lalu nanti ketika dependency terjadi, kita menginjekkan dependensi itu berdasarkan tagging ya. Jadi ini kita grouping segini, kita group, lalu kita pakai ini, kita ambil, kita injek ke dalam kelas ya, atau ke dalam method, atau ke dalam ke dalam kelas. Jadi gini, tes ya, keren ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngasih tahu, oh ternyata kita pengen nginjek transfer repo, purchase repo, payment repo, nggak perlu. Kita cukup bilang tagging A gitu ya. Kita tagging, misalnya kita beri nama ini adalah GRP1. Ini bisa ya. Nanti tinggal kita bilang aja GRP1, masukkan ke kelas gitu. Aman? Aman. Oke, gimana tuh caranya Bang? Oke, kita bikin kasus tadi ya. Kita pengen bikin dua aja dah, repository. Yang pertama adalah payment service repository. Saya pengen taruh di repositories ini. Oke, repository make class harusnya ya, make class gitu. Lalu yang kedua kita pengen bikin yang namanya purchase repository. Lalu yang ketiga kita pengen bikin satu interface, namanya adalah transaction repository. Kita pengen bikin yang namanya interface. Oke, sip. Jadi di app, lalu di dalam repository kita ada 3 di sini. Ada yang namanya interface, lalu yang 2 ini adalah kelas concrete. Oke, lalu di sini di transaction repository kita pengen membuat 2 method ya. Yang pertama adalah tipe ya. Lalu yang kedua adalah today. Nah, kita pengen ngambil setiap ini yang today ya. Jadi misalnya kalau ini berarti ngambil pembayaran yang dilakukan hari ini apa aja gitu. Lalu purchase ada, kita ngambil data purchase hari ini aja. Jadi ini akan diimplementasi oleh 2 concrete ini. Oke, kita coba di sini ya. Kita coba implementasikan implement dari transaction repository. Nah, ini ya. Ini tadi apa aja yang perlu kita implementasi ya. Tadi ya, kita copy aja ya sini. Kita copy, kita paste di sini. Nah, oke, gini. Lalu gini. Ini saya pengen bikin di return aja, misalnya payment gitu. Nah, ini. Lalu di sini saya pengen balikin aja data. Ini ya, data sederhana, misalnya ID 1, lalu amount-nya adalah 30.000. Nah, ini. Lalu yang kedua, amount-nya adalah 150.000. Ini ID 2. Oke. Lalu yang selanjutnya ini adalah yang purchase. Sama juga ya. Nanti kita akan mengimplementasikan yang sama. Purchase. Lalu kita akan mengimplementasi yang namanya transaction repository. Samain aja kali ya. Kita mungkin ubah angkanya dikit-dikit aja. Nah,
Jadi case-nya adalah di sini saya pengen bikin satu service namanya adalah report service ya. Jadi di sini PHP artisan make class namanya adalah service report service. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini. Nah, di sini saya pengen mengambil data ya. Data sebuah array daripada repository atau transaction repository. Nah, ini. Yang mana nantinya di sini ada satu constructor ya. Di sini kita bilang aja bahwa repository gitu. Tinggal gini aja, this transaction repository. Nah, jadi nanti tagging ini akan mengembalikan sesuatu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita pergi ke provider, app service provider, kita perlu menginjekkan sesuatu ke dalam sini kan, betul ya? Nah, ini ke dalam report service. Ingat ya, di dalam sistem binding ya, di Laravel ini kita bisa melakukan registrasi suatu objek ke dalam kontainer atau IOC atau inversion of control ya. Jadi di sini gampang caranya ya, tinggal this app lalu binding aja apa gitu ya, binding apa. Misalnya di sini report service. Nah, ini class. Tinggal function gitu. Nah, ini. Nah, kalau dia manggil report service berarti report service-nya kayak gini. Tapi dia perlu satu constructor tadi kan ya, constructornya untuk yang dapetin ini nih. Nah, gampang teman-teman jadinya di sini ya. Tinggal kita panggil aja. Tapi sebelum itu kita tambahin di sini application. Kita pakai yang foundation ya di sini. Jadi app service report service lalu foundation app. Nah, di sini tinggal app tagged ya. Misalnya kita pengen ngambil tadi ya, menggrouping atau data yang sudah di-grouping. Ini nanti kita pengen namain transaction ya, trans aja. Kayak gini. Nah, kalau kita lihat di sini, dia mengembalikan yang namanya rewinnable generator. Nah, di rewinnable generator ini ya, ada satu function namanya adalah get iterator. Jadi kita akan pakai ini. Oke. Di dalam sini ya, report service. Jadi tinggal gini. Gini. Selesai deh. Oke, sip. Lah terus gimana Bang caranya gua ngelakuin grouping ini? Grouping supaya ditaruh di trans. Gampang ya. Tinggal gini caranya. This app tag ya. Tagging, apa aja yang mau kita tag? Yang pertama, kita pengen memasukkan yang namanya adalah purchase repository. Lalu yang kedua adalah payment repository class. Jadi kalau kita lihat ke atas ada dua ini. Repository yang payment lalu yang purchase. Oke. Lalu yang kedua namanya adalah nama taggingnya apa? Kita pengen namain dia trans. Nah, udah selesai. Berarti nanti yang kita masukkan ke dalam report service adalah si ini, dua ini, ya. Oke, sip. Lah terus manggilnya gimana Bang? Manggilnya adalah karena ini adalah sebuah array, ya. Ini array. Ingat ya, kita akan menginjeksi dua repository ini. Berarti array kan? Betul kan? Betul. Jadi di sini pengen bikin satu function namanya generate gitu. Misalnya ya. Ya udah tinggal kita looping aja ya, karena ini kan karena dia array transaction repository ya, ini. This transaction repository kita ambil yang dari sini. Lalu transaction di sini. Nah, ini kita pengen kita taruh di sebuah data array. Jadi data ini kita ambil key-nya dari transaction tipe. Yang mana tuh yang tipe? Nah, tipe ini ingat, kita lagi di repository, kita punya tipe kan, tipe sama today. Nah, gampang banget kan?
Datanya kita ambil dari transaction today. Gini. Tinggal kita return aja data. Sip. Mantap. Oke, sip. Mantap ya. Tinggal kita bikin controller di sini. Kita pengen bikin dulu satu controller. PP artisan make controller, namanya adalah report controller. Sip. Salah, harusnya invocable ya. Kita hapus dulu. Jangan lupa i gitu. Oke, sip. Nah, di sini tinggal kita injek aja tadi ya. Namanya apa tadi? Report service ya. Report service. Udah deh. Di sini tinggal return response JSON. Nah, ini data misalnya report service generate. Sip. Oke, mantep ya. Tinggal kita bikin routingnya aja di dalam routes web. Ini saya hapus saja, pengen ganti ke report controller class. Oke, sip. Mantep. Jadi kalau kita coba di sini di Postman ya, http localhost 8000, kita coba send. Bentar, ini belum jalan ya. PHP artisan, saya tuh sering lupa ngejalanin aplikasinya di sini. Send. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, errornya apa sih Bang kira-kira? Nah, kalau kita lihat di sini, errornya adalah ini ternyata generator type to property ini bukan array. Makanya seharusnya di sini di dalam transaction ini dia nggak bisa kita static typing di sini ya. Kita coba matikan saja ya. Nah, ini kita matikan saja static typingnya. Nah, jadilah data yang kita inginkan. Ada purchase dan juga payment. Keren ya. Jadi nanti kalau kita mau nambahin lagi satu repository, namanya adalah apa ya? Tadi purchase, payment, lalu apa lagi ya? Mungkin subscription repository gitu. Class code.class.php. Ini saya coba copy aja yang ini. Ini purchase repository kita ganti ke yang namanya subscription ya. Subscription, benar kan? Subscription. Nah, ini kita ganti ke gini misalnya. Tinggal kita registrasi aja ke AWP service provider ya kan. Nah, di sini tambahin aja di sini kan subscription. Repository class. Oke. Nah, sip. Mantap. Jadi kalau kita coba lagi di sini, send. Nah, langsung ada sekarang subscription. Mantap ya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh manual milihin mana nih yang kita mau masukkan injeksi ya kan. Kalau ada perubahan kita ubah juga report service. Nah, di sini kita bisa otomatis. Mungkin itu aja ya. Thank you semuanya.